Ya, lanjut aja. Di sini aku udah ada materinya. Nah, kali ini kita kan mau membuat uji normalitas data dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian semua uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara manual. Jadi kita nggak pakai software gitu, kayak pakai Minitab gitu. Nah, terus apa sih uji normalitas data itu? Nah, uji normalitas data itu digunakan untuk menguji sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini output dari uji Kolmogorov-Smirnov itu secara manual ya, kita tuh harus nyari nilai Dmax-nya. Nah, rumus Dmax-nya itu adalah Ft dikurang Fs mutlak. Nah, Ft itu adalah frekuensi kumulatif relasi dan Fs itu adalah frekuensi kumulatif teoritis. Nah, kita bisa lihat nih Dmax adalah nilai selisih maksimal dari dua distribusi frekuensi kumulatif tersebut. Nah, lanjut aja kita lihat cara membuat uji normalitas data dengan metode Kolmogorov-Smirnov secara manual. Di sini aku udah nyediain Excel-nya. Nah, di sini ada N. Nah, N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu ada di sini ada 30 data. Bisa kalian lihat. Nah, maksudnya itu jadi di sini waktu siklus yang aku ambil itu ada 30 data. Aku melakukan pengukuran sebanyak 30 kali dan otomatis outputnya adalah waktu siklus dengan 30 data atau 30 waktu siklus. Nah, X ini adalah nilai waktu siklusnya. Nah, bisa kalian lihat di sini nilainya itu udah berurutan, sebarannya udah berurutan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu kan. Di sini juga ada frekuensi yang berulang. Kayak ada nilai yang berulang. Ini kan ada waktu siklusnya 2,46. Nah, ada waktu siklusnya 2,46, terus di bawahnya itu juga ada 2,46 juga gitu. Jadi kalian harus nih bikin waktu siklusnya dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan urutan yang kayak gini. Kudu banget, ayo bikin kayak gini. Nah, terus sudah sampai N30. N30 ini ada 2,78. Nah, selanjutnya itu ini kenapa aku kasih satu gini? Ini tuh nanti buat ngebantu perhitungan di Fs-nya. Nih. Nah, kalian bikin aja, nggak apa-apa kayak gini, satu juga sampai 30. Ikutin aja. Nah, terus di sini ada X dikurang X bar ya. Nah, X dikurang X bar itu ya pasti apa namanya ini? Nilai yang pengukuran pertama atau nilai di N1 dibagi sama X bar itu rata-rata dari keseluruhan nilai. Nah, X bar itu ada di bawah ini. Nah, X barnya itu adalah 2,6. Kalau pakai rumus Excel bisa kalian bikin jadi average atau rata-rata dari X ini. Jadi X ini kita jumlahin dulu, terus kita cari rata-ratanya. Hasilnya adalah 2,6. Kemudian ada di sini kalian ngelakuin ini satu-satu ya. Nih kayak gini. Ini juga sama. Ini juga sama kayak gitu. Jangan lupa ini kalian kunci ya. Rata-ratanya yang di bawah itu 2,6 biar nggak kabur ketika kita tarik. Nah, terus selanjutnya ada X dikurang X bar kuadrat. Nah, ya udah ini X minus 0,148-nya kalian kuadratin. Otomatis dia jadi positif. Terus nih ada nilai Z. Nah,
Z itu didapatkan dari X dikurang X bar, ini minus 0,148 dibagi sama W33. W33 ini adalah standar deviasi. Nah, di sini aku standar deviasinya ngitung pakai Excel. Bisa kita lihat. Nah, deviasinya aku ngitung pakai Excel. Jadi standar deviasi dari banyaknya nilai ini. Gitu. Coba kita cari di sini ya. Dengan standar deviasi dari keseluruhan. Aku ngelakuinnya Excel. Nah, segini dapatnya. Nah, atau bisa kalian hitung secara manual. Jadi kalau hitung secara manual itu standar deviasi itu bisa kita lihat di sini. Nah, nih, ini adalah rumus standar deviasi secara manual. Jadi X I dikurang X bar kuadrat dibagi jumlah data dikurang 1 akar ya. Nah, di sini standar deviasi untuk Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan rumus standar deviasi untuk data tunggal. Gitu. Jadi di sini kalian tinggal jumlahin hasil XI dikurang X bar kuadrat terus dibagi 29 terus kuadrat di akar. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalian kalau mau misalnya manual, ya udah nih kalian jumlahin ini semua. Terus kalian bagi 29, terus kalian akarin. Nanti hasilnya akan segini. 0,1024. Nah, ini kenapa aku ini, karena ini tuh aku pakai nilai XI yang udah, ini kan nilai ini masih ada kayak belakang gini nih. Nah, aku pakai nilai XI yang udah nggak ada nilai belakangnya ini. Gitu, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Ini kita hapus saja. Sama aja ya. Nah, jadi standar deviasinya tadi ada cara manual dan ada cara otomatis. Kalau mau pakai cara otomatis, kalian bisa standar deviasinya itu pakai Excel, tinggal klik sama dengan terus standar deviasi, terus klik banyaknya nilai pengukuran ini, terus kalian tekan enter. Itu secara otomatisnya. Kalau cara manualnya itu ya udah kalian jumlahin ini semua X dikurang X bar kuadratnya, kalian jumlahin. Nah, terus kalian bagi 29, karena kan 30 kurang 1. Terus diakarin. Nanti hasilnya akan seperti ini, hasilnya. Nah, setelah nyari standar deviasi, kita lanjut ya. Tadi kan lagi nyari nilai Z. Nah, terus nilai Z itu didapat dari X dikurang X bar dibagi standar deviasi. Nah, ya udah berarti minus 0,148 dibagi tadi W33-nya 0,1024. Nah, kemudian setelah kita udah nyari nilai Z, di sini ada FT. Nah, FT itu atau frekuensi kumulatif teoritis apa relasi, lupa. Oh ya, frekuensi kumulatif relasi, lupa. Jadi frekuensi kumulatif relasi ini dapat dari distribusi normal dari nilai Z score ini. Jadi itu kita harus nyari tahu
nilai Z dari minus 1,443 gitu. Kalau pakai cara otomatis itu tinggal klik sama dengan nih ya, normal distribution yang ini, jangan ada titik. Terus kalian klik Y2 nih kan, Y2 minus 1,443. Nah, di sini aku pakai round 4 atau pembulatan keempat atau pembulatan di belakang koma gitu kan. Terserah kalian mau pakai atau enggak, tapi di sini aku pakai pembulatan gitu, nggak masalah. Kalau misalnya kalian mau manual, itu bisa. Jadi kalian siapin dulu tabel Z-nya nih kayak aku. Ada tabel Z negatif, ada tabel Z positif. Nih, ini tabel Z positifnya. Bisa kalian lihat. Nah, terus ada tabel Z negatif. Nah, tadi kan tabel Z negatif ya yang diperluin. Misalnya aku mau cari ini nih, angka ini minus 1,411 tabel Z dari tabel Z. Nah, ini positif ya. Nih minus 1,4 kita tarik sama 0,01. Karena ini kan minus 1,411. Jadi kalian cari di sebelah kiri itu minus 1,4 dan di atasnya itu kalian cari 0,011 gitu. Jadi sebelah kiri kalian cari minus 1,4 nih, cari minus 1,4. Terus kalian juga cari 0,011. Nah, ini kan 0,00, nah ini 0,01. Berarti di daerah sini dong. Nah, di sini hasilnya 0,0793. Nah, terus di sini hasilnya aku 0,0792 karena di sini aku pakai round, jadi nggak masalah ya. Nah, next ya. Next itu kita nyari frekuensi kumulatif relasi. Nah, frekuensi kumulatif relasi itu gimana caranya? Jadi bisa kalian lihat di sini kan nilainya itu kan sama nih 2,46. Ya kan? Nah, karena nilainya sama gitu kan, karena nilainya sama jadi ini dianggap 2 gitu loh. Ini kan 1, 2, nah jadi frekuensi kumulatifnya kan 2 gitu, jadi ngikutin berapa angka kumulatif di bawahnya gitu. Jadi kan 1, 1 jadi 2 gitu kan, jadi 2 dibagi sama T31. Nah, dibagi sama banyaknya data atau banyaknya pengukuran. Nih, dibagi 30. Gitu. Jadi 2 bagi 30, 2 bagi 30. Nah, terus di sini juga nih. Di sini kan kumulatif ketika 2,47. Nah, 2,47 kan dia itu kalau kita hitung kumulatif kan 1, 2, 3. Berarti dia 3 dibagi 30. Sama kayak halnya ini. Nah, di sini kan dia apa nih? Kumulatif ya. Kumulatif ke berapa nih? Kumulatif ke ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 dibagi 30, nih juga 4 dibagi 30. Gitu. Kalau kalian coba ya. 4 bagi 30. Dua, 3, 4, 5. 5 harusnya 5 maaf, sorry. Jadi ngikutin jumlah nilai di bawahnya. Nah, bener nih 0,16667. Ini karena aku ini ya pembulatan, jadi 0,167. Jadi ngikutin di bawahnya, sama kayak yang di atas nih. Jadi kan dia frekuensi kumulatif keberapa nih? Ini kan 1, ini kan 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi yang 2,48 ini
juga kehitungnya 5 dibagi 30. Yang 2,48 yang ke-5 ini juga jadinya 5 dibagi 30 gitu. Itu sih frekuensi kumulatif relasinya. Kalian lakuin kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada FT dikurang FS, ya tinggal kalian kurangin doang. Nih masing-masing nilainya. Nah, di sini ada ABS mutlak. Jadi karena memang nyari Dmax itu adalah mutlak dari FT kurang FS, jadi ya udah kalian tambahin aja nih ABS di Excelnya. Gitu. Terus kalian tarik semua. Nah, kemudian setelah kita udah nyari, berarti kan otomatis di sini nggak ada di kolom ini nggak ada tuh yang namanya nilai negatif karena semuanya mutlak gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu kita nyari nilai Dmax. Nah, Dmax-nya itu berapa sih Dmax-nya gitu kan? Kita carinya kayak gini. Sama dengan mut guys. Sama dengan max. Kita cari nilai max ya. Enter. Nah, ini nilai max-nya atau nilai Dmax-nya sebesar 0,1196. Kita lihat sama kayak ini ya guys, nilai Dmax-nya atau nilai Kolmogorov-Smirnov-nya sama dengan 0,1196. Nah, terus kita cari nilai DO. Apa sih itu DO? Jadi DO itu sebagai bahan pembanding sama Dmax-nya. Jadi Dmax itu harus lebih kecil daripada DO gitu. Nah, Dmax-nya kan tadi kita udah dapet tuh. Nah, sekarang nyari DO. Nah, DO ini ada di tabel Kolmogorov-Smirnov. Kalau kalian nggak punya, kalian cari aja di internet, cari searching tabel Kolmogorov-Smirnov atau tabel D Kolmogorov-Smirnov. Ini kita zoom. Nah, untuk N30 dan tingkat signifikansi terserah kalian ya mau tingkat signifikansinya berapa, karena biasanya itu tingkat signifikansinya itu 0,05 gitu. Atau tingkat ketelitiannya 0,05. Nah, di sini aku kan N-nya ada 30. Ya kan? Terus alfanya atau tingkat signifikansinya ada 0,05. Jadi di sini DO-nya ada 0,24170. 0,24170. Nah, kita lihat. Nah, di sini aku tulisan 0,241. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai Dmax-nya lebih kecil dari nilai DO-nya. Apabila nilai Dmax-nya lebih kecil daripada nilai DO-nya, maka data ini telah terdistribusi normal. Begitu. Jadi, kalian harus pastiin bahwa Dmax-nya itu lebih kecil daripada DO. Dmax-nya itu didapat dari nilai selisih absolut dari FT kurang FS ini yang udah kita cari atau KS-nya. Kemudian DO-nya ini adalah dari hasil tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, apa sih hubungannya sama yang ada di Minitab itu? Sekarang kita balik ke teori. Aku cari dulu uji normalitas data. Di sini aku udah nyediain tabel. Nah, di sini aku punya tabel. Tabel ini itu datanya ini persis sama sesuai sama data yang di sini XI-nya. Jadi ini by manualnya, ini by softwarenya, by aplikasinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini di kolom tadi kita samain sama yang di sini. Mean-nya atau rata-ratanya 2,6 sama rata-ratanya 2,6, standar deviasinya 0,1024 juga sama, standar deviasinya segitu. Kemudian nilai DO-nya, DO ini khusus untuk yang manual ya, 0,241 dari table. Terus nih, di sini nih ada KS-nya nih, KS-nya 0,119. Nah, di sini sama
KS-nya 0,119 didapatkan dari Dmax yang berdasarkan nilai absolut dari FT kurang Fs tadi, selisih maksimal tadi. Jadi hubungan antara yang pakai software dengan yang manual itu ada di sini guys, gitu. Kalau di manual itu namanya Dmax atau nyari Dmax dari nilai absolut FT kurang Fs. Kalau yang dari Minitab itu namanya KS. Dari Minitab itu namanya KS. Nah, di sini P-value ternyata lebih besar dari 0,15 gitu kan. Berarti kan dia terdistribusi normal apabila P-nya lebih besar dari 0,15. Nah, di sini aku punya penjelasan sedikit buat kalian tambahan. Berdasarkan grafik ini, P-value-nya lebih besar dari 0,15, berarti adanya bukti yang lemah untuk menolak H0 atau jadi harusnya tuh kita nerima H0 tuh harusnya berdistribusi normal. Jadi kita lemah gitu kalau kita menyatakan ini tidak berdistribusi normal gitu. Maka nilai p-value harus lebih besar dari tingkat signifikansinya gitu. Nah, mungkin sekian tutorial dari aku mengenai uji Kolmogorov-Smirnov-nya secara manual dan apa hubungannya sama yang Minitab ini, KS yang ada di Minitab ini sama yang Dmax yang manual ini. Ternyata KS yang dimaksud Minitab yang di sini itu adalah Dmax yang kalau kita cari secara manual gitu. Sekian tutorial dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa E3